Nah, sekarang saya mau kasih lihat satu lem lagi yang umum juga dipakai di perpanahan Indonesia. Ini lem bisa dibilang langka enggak gitu loh. Di beberapa tempat diperjualbelikan, umum di toko-toko biasa, toko-toko umum, toko bangunan juga ada, tapi di beberapa tempat kadang juga langka. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya lagi pengerjaan aero pribadi menghadapi liga internal klub ya. Jadi saya lagi persiapan targetnya bikin satu lusin, cuma 1 2 3 4 5 6 7 8 9, cuman saya kehabisan bulu, belum datang pesanan, jadi baru 9 aero. Alhamdulillah. Tapi hari ini saya pengen cerita soal lem. Jadi kalau dalam pembuatan busur, anak panah dan sebagainya di lokal kita Indonesia, itu selalu yang sering dipertanyakan adalah lem-lem apa saja yang digunakan. Oke, yang pertama mulai dari membending. Kalau untuk membending itu bisa gunakan lem epoksi. Jadi saya pernah gunakan epoksi Avian dan berhasil. Tapi kalau untuk sekarang saya menggunakan lem epoksi SK, itu sudah pernah saya videokan videonya. Kemudian juga untuk memasang siah, itu bisa dengan lem G, lem epoksi dan sebagainya, memasang handle dan sebagainya. Kemudian juga untuk memasang bulu dan sebagainya. Memasang poin juga, ini pernah saya bikinkan juga videonya, lem apa yang dibutuhkan untuk memasang poin. Oke, ini juga saya menggunakan epoksi. Tapi ada beberapa teman-teman yang bertanya, misal saya kasih saran pemasangan bulu, bang, bulu pasangnya pakai lem apa? Saya bilang lem 401, saya bilang. Jadi 401 ini pun ada dua macam, yang di sini biasanya ditulis 100% stronger dan 50% stronger. Jadi kalau untuk pemasangan bulu beli yang 50%, jadi yang 100% itu kadang keringnya lama. Tapi ini lem adalah lem impor yang jarang sekali diperjualbelikan bebas di pasaran kita gitu loh. Jadi banyak orang bertanya belinya di toko apa. Jadi kalau saya beli ini di apa sih orang nyebutnya, importir lah, teman-teman importir yang memasukkan produk-produk panahan khususnya dari luar ke Indonesia. Jadi mereka sekaligus membeli lem ini. Termasuk juga bulu, ini bulu luar, termasuk juga poin, ini juga poin luar. Saya menggunakan bulu dan poin luar. Ini biasanya dijual online sih, karena kalau di tempat teman-teman ada yang jual ya alhamdulillah. Kalau di tempat saya belum ada, jadi saya biasanya ngorder keluar. Jadi saya biasanya sudah punya langganan-langganan khusus lah ya, tempat berbelanja produk-produk seperti ini. Kemudian juga ini sangat recommended kalau untuk pemasangan fletching. Oke. Kemudian yang paling banyak dijual di pasaran kita adalah lem ini. Ada yang bilang namanya lem G, ada yang bilang lem Korea. Saya bilang lem Korea, ada yang protes karena katanya ini lem Jepang karena ada huruf kanji Jepang. Walau alam terserah, ini mau lem Korea, mau lem Jepang, mau lem Hong Kong, mau lem Hungaria, lem Zimbabwe, terserah, pokoknya lem ini. Jadi tapi masalah daripada penggunaan lem ini untuk pemasangan fletching adalah, yang pertama adalah di pasaran lem ini banyak yang jual, tapi juga banyak yang palsu atau yang tidak mau nempel sama sekali. Jadi kalau teman-teman beli kemudian nggak mau nempel, berarti itu yang KW atau yang palsu. Jadi KW itu pun ada level-levelnya. Kalau untuk lem ini ada yang nggak bisa nempel sama sekali, sampai yang paling bagus gitu loh. Harganya variatif ya, jadi nggak bisa ditanya yang ori harga berapa, yang KW harga berapa. Itu variatif sekali. Kalau di tempat saya pernah beli yang ori itu 13.000. Yang KW Super itu dia masih nempel. Ini KW Super ya. Ini saya beli 10 sampai 8.000. Kalau saya ambil banyak biasanya dijual 8.000 di tempat saya sini. Ini masih bagus, masih mau nempel. Jadi ada juga yang KW sekali. Saya pernah juga beli KW sekali, saya beli 6.000 kalau nggak salah. Itu nggak mau nempel sama sekali. Jadi kita udah nunggu seharian ditempel, dipasang, nggak mau nempel. Jadi masalah ini yang pertama adalah dia banyak yang palsu. Jadi kalau teman-teman beli dan nggak mau nempel, berarti itu yang palsu.
Masalah keduanya adalah untuk pemasangan fletching ini terlalu cair. Jadi seringkali dia merambat ke bulu. Nah, jadi pas kita memberi lem di tulang bulu, dia karena saking cairnya dia membasahi tulang bulu ini, dan itu merusak bulu teman-teman. Jadi penggunaan lem ini cukup sulit, dan saya biasanya kalau menggunakan lem G itu bukan di tulang bulunya saya lemi, cuman luluri lem cuman di kayunya. Saya tetesi di shaftnya, baru saya tempel bulu. Tapi itu masalahnya kalau lem ini. Yang paling recommended menurut saya adalah ini, karena dia kental. Ini sangat enak digunakan untuk memasang bulu. Pertama dia kental dan nggak pernah merembes ke bulu. Jadi kalaupun ada tulang bulu itu yang tidak terlalu datar, akan diisi oleh lem ini karena dia kental. Tapi masalah lem ini adalah pertama tidak ada jual bebas di pasaran, karena teman-teman akan butuh ongkir kan untuk pembelian. Yang kedua adalah terkadang lem ini jika tidak dipakai dia akan mengeras. Nah, dia di dalam beberapa ya itu kasus saya pernah beli, bukan kesalahan lemnya, memang karakter lemnya seperti itu. Ketika sudah buka kita pakai dan kita nggak pakai lagi untuk jangka waktu beberapa lama, dia akan menjadi batu di dalam. Nah, jadi memang khusus kalau untuk pengrajin kan kita memang produktif, jadi penggunaan lem insya Allah cepat habis, jadi nggak masalah lem ini. Kemudian itu beberapa lem yang umum digunakan untuk memasang fletching. Ada juga yang bilang pakai lem uhu kata dia, cuma saya belum nggak pernah. Saya pernah sih beli, cuman tes aja. Cuman kalau untuk produksi saya belum pernah menggunakan lem uhu sama sekali. Nah, sekarang saya mau kasih lihat satu lem lagi yang umum juga dipakai di perpanahan Indonesia. Ini lem bisa dibilang langka enggak gitu loh. Di beberapa tempat diperjualbelikan umum, di toko-toko biasa, toko-toko umum, toko bangunan juga ada, tapi di beberapa tempat kadang juga langka. Jadi tapi tidak selangka lem ini ya, tidak selangka lem 401 ini. Dia adalah lem ini Dexton teman-teman. Oke, right. Ini kotaknya. Lem Dexton. Di pasaran yang paling banyak brand Dexton ini biasanya adalah untuk jenis lem epoksi yang hitam putih itu loh. Di bengkel-bengkel biasanya ada satu hitam satu putih. Cuman kalau untuk lem Dexton yang super glue yang cair seperti ini di pasaran cukup jarang biasanya. Cuman ada. Jadi kalau teman-teman susah mencari yang ini, teman-teman bisa cari yang ini. Setidaknya lebih rekomendasi daripada lem ini. Nah, ini lebih rekomendasi daripada lem yang ini. Kenapa? Karena ini dia cair. Yang pertama dia cair, tapi sedikit lebih kental. Jadi tidak terlalu gampang merembes ke sayap bulu, ke fletching ini. Dia tidak terlalu mudah merembes ke sini. Masih sedikit ada kentalnya lah gitu loh. Yang kedua adalah cukup jarang di pasaran kita bertemu lem Dexton yang cair seperti ini yang palsu. Walau alam ya mungkin di tempat lain. Cuman kalau yang untuk yang ini yang palsunya KW-nya banyak sekali. Jadi susahlah bingung membedakan. Kalau yang ini saya sudah pernah ya bikin video membedakan yang asli dan yang palsu, bisa lihat ke bawah mungkin kalau untuk lem yang ini. Tapi kalau yang ini cukup jarang lah bertemu yang palsu. Saya pernah beli awal-awal dulu ketika dapat usulan saran dari teman-teman yang lain menggunakan lem Dexton kata dia. Saya ketemu satu warung jual lem ini. Pas saya gunakan gak mau nempel. Waktu itu saya sempat seuzon kan, oh ini lem ternyata ada KW-nya juga. Berjalan waktu, saya ketemu kotaknya. Saya tengok, nggak taunya sudah expire beberapa tahun. Jadi itu orang toko, itu lem lama yang udah expire sekian tahun masih dijual ternyata. Jadi saya ketemu waktu itu lem yang expire. Ini kebetulan tadi lagi beli cat ke toko. Kebetulan saya nengok toko ada jual ini, kebetulan tadi saya beli dan saya gunakan untuk menempel fletching ini beberapa buah tadi. Nggak semuanya ya, mayoritas ini dengan lem 401, tapi tadi beberapa buah saya gunakan lem ini dan cukup recommended. Yang pertama, ini cukup lebih gampang ditemukan di pasaran, walau tidak segampang menemukan ini tapi tidak sesulit menemukan ini, karena ini susah sekali kalau di pasaran. Nah, jadi ini lebih gampang. Yang kedua, tidak secair lem G ini, tidak secair ini, sehingga lebih tidak berisiko lah untuk merembes ke bulu kita. Jadi kalau meresap ke bulu fletching sayap seperti ini, dia akan merusak fletching, dan itu kalau udah ketetes
dia langsung mengeras dan flashing ya harus dibuang, nggak bisa dipakai. Kecuali kalau bukan aero yang dijual ya. Kalau aero pribadi mau ketetesan lem juga santai lah. Cuman kalau aero yang untuk dijual, ketetesan lem udah, ketetesan bulunya udah dibuang. Jadi kalau udah nggak lembut lagi, dibuang. Oke, jadi itu mungkin sedikit cerita-cerita soal dunia lem di perpanahan kita. Lem-lem yang bisa digunakan untuk busur sudah ada, dan lem untuk fletching juga sudah ada. Kemudian karena ini tadi kebetulan beli yang brand merek Dexton ini, ya udah sekalian mungkin dijadikan informasi juga untuk teman-teman yang mau belajar membuat busur, belajar membuat anak panah. Ini salah satu lem yang cukup recommended lah. Jadi dan cukup gampang ditemukan di pasaran. Jadi nggak terlalu susah. Jadi nggak harus cari importir juga nggak. Jadi di pasaran biasanya ada yang jual ini. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat semuanya. Assalamualaikum.